Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Novitasari, NIM 1912211100. Pengertian upah. Menurut Undang-Undang 13 2003 Pasal 1 Butir 30, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan balik bagi pekerja dan keluarganya atas suatu perjanjian. Menurut Sadono Sugiono, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha atau balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Selanjutnya adalah perbedaan upah dan gaji. Upah adalah diberikan kepada pekerja lepas, pekerja borongan, dan pekerja harian. Sedangkan gaji adalah gaji diberikan kepada pegawai yang berstatus karyawan tetap maupun karyawan kontrak atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah prinsip dasar upah atau gaji dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 tentang pengupahan. Yang pertama yaitu adanya hubungan kerja. Yang kedua, tanpa diskriminasi. Yang ketiga, tidak bekerja tidak ada bayaran. Yang keempat, cuti tetap digaji. Yang kelima, jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam yaitu jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Yang ketujuh yaitu pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah yaitu rupiah. Yang kedelapan, pengurangan upah pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Yang kesembilan yaitu total pemotongan upah maksimum adalah 50%. Negara. Kesejahteraan dan pendapatan nasional juga meningkat jika masyarakat memiliki kemampuan untuk memberi hasil produksi dan mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan bisa menurun. Dan yang ketiga, ketersediaan lapangan pekerjaan. Agar bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus dijamin. Hal ini juga sebagai salah satu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Priskin, NIM 1912211057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kompensasi. Yang pertama, biaya hidup. Yang kedua, regulasi pemerintah. Yang tiga, kompensasi perusahaan lain. Baiklah, langsung saja. Biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antar daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi. Untuk menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi umumnya memberikan gaji pokok lebih besar atau kompensasi lain dalam bentuk tunjangan kemahalan. Yang kedua, regulasi pemerintah. Besarnya kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya, pemberian kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pengupahan melarang perusahaan membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah UMK. Yang ketiga, kompensasi perusahaan lain. Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor yang sama. Karena itu, sebelum perusahaan menawarkan kompensasi kepada calon karyawan, HR umumnya sudah melakukan survei gaji di perusahaan lain. Perkenalkan, nama saya Susana Dewi,
yang jelas dan dengan berbagai jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Kompensasi juga dipengaruhi faktor internal, yakni kemampuan finansial perusahaan. Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peran serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerja bersama tentang atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan memenuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Purnama, NIM 19120008 dari kelas RSB Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang upah dan kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Kesimpulan, upah terhadap kinerja karyawan dapat disimpulkan bahwa hubungan positif atau searah dan signifikan antara tingkat upah terhadap kinerja karyawan atau suatu imbalan dan pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja. Saran yang diberikan untuk upah dan kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah 1. Dalam pemberian upah kepada karyawan, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan nilai besaran upah. 2. Bagi para karyawan agar lebih semangat dan giat lagi dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang